Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, jumpa kembali di dalam ibadah PA di GBT Kristus Pelepas Malang. Dan sebelum kita mempelajari satu bagian dari firman Tuhan pada ibadah ini, mari kita sama-sama tundukkan kepala, memohon hikmat dari Roh Kudus. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, terima kasih atas anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami di dalam kehidupan ini. Kami dapat mengenal Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dan kami juga dapat menerima panggilan-Mu untuk menjalankan kehidupan yang penuh makna di dunia ini. Tuhan, tetapi kami tahu bahwa daging bersifat lemah, dan kami juga memiliki lawan yaitu iblis yang berusaha menyarongkan kami dari kebenaran-Mu. Oleh sebab itu kami juga ingin bersandar pada apa yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan di dalam kehidupan ini. Tuhan, bukakanlah hati kami sehingga kami dapat mengerti apa yang akan Kau sampaikan kepada kami melalui ibadah PA ini, dan biarlah Tuhan apa yang kami terima ini benar-benar dapat kami resapi dan kemudian kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ubahkanlah cara pandang kami Tuhan sehingga hari demi hari kami hidup semakin berkenan kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, ibadah PA pada kali ini kita sudah memasuki Amsal pasal yang ke-8. Kebajikan hikmat yang tak ternilai harganya. Amsal pasal 8 ini akan kita bahas di dalam 2 kali ibadah pada minggu ini dan juga minggu depan. Dan minggu ini kita akan membahas ayat yang pertama sampai ke 21. Seperti biasa, saya akan memulainya dengan tes pemahaman praktis. Kiranya Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian dapat menjawab beberapa pertanyaan ini sebelum kita mempelajari Amsal 8 ayat 1 sampai 21. Dan kemudian pada akhir ibadah nanti kita juga akan kembali menguji apakah ada pemahaman yang diubahkan oleh Tuhan melalui ibadah kali ini. Yang pertama adalah pada masa kini, hikmat Tuhan lebih susah didapat dibanding pada masa lampau. Setuju atau tidak setuju? Silakan Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian langsung menjawabnya. Kedua, kita harus menerapkan hikmat Tuhan dengan standar yang lebih tinggi di dalam gereja dibanding dengan di luar gereja. Yang ketiga, politik itu kotor sehingga untuk menjalankannya tidak memerlukan hikmat Tuhan. Yang keempat, tingkat kecerdasan seseorang akan sangat berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya dia mengerti hikmat Tuhan. Yang kelima, orang yang berhikmat akan mengelola kekayaannya dengan lebih baik dibanding orang yang tidak berhikmat. Silakan menjawabnya sesuai dengan apa yang Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian pahami pada saat ini. Sebelum kita memasuki bagian firman Tuhan, kita akan merenungkan sejenak 2 pertanyaan ini. Yang pertama adalah, apakah sikap dan perilaku kita berbeda antara hari Minggu, yaitu ketika kita berada di gereja, dengan hari-hari lainnya, ketika kita menjalankan panggilan sehari-hari? Apakah kita merasa kita harus menjaga sikap, menjaga perkataan, dan sebagainya ketika kita berada di gereja? Kemudian kalau kita di luar gereja, kita boleh lebih bebas atau standarnya itu sedikit lebih rendah dibanding apa yang kita tampilkan di dalam gereja. Ketika kita menjadi majelis, menjadi pengurus, aktivis di gereja, apakah kita juga bersikap sama ketika nantinya pada hari Senin sampai Sabtu kita berada di rumah, kita berada di kantor, di lingkungan pergaulan. Karena ada fenomena bahwa ketika orang-orang datang ibadah di hari Minggu, mereka merasa hari itu lebih kudus, dan mereka masuk ke tempat ibadah yang dirasa lebih kudus dibanding ketika mereka berada di kantor atau di rumah. Sehingga ada perbedaan antara apa yang ditampilkan di gereja dengan apa yang ditampilkan di dalam kehidupan sehari-hari. Apakah Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian bersikap seperti ini? Yang kedua,
Apa yang sangat ingin kita dapatkan di dalam hidup ini? Saya menanyakan ini di dalam konteks bahwa kita adalah orang percaya yang sudah menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Setelah kita mengenal Tuhan Yesus dan kita mendapatkan keselamatan, apa yang paling kita inginkan di dalam hidup ini? Silakan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian merenungkannya sejenak dan kemudian menjawabnya. Mengapa saya mengajak kita untuk merenungkan dua pertanyaan ini? Karena sangat penting bagi orang Kristen untuk memiliki cara pandang yang benar di dalam hidup ini. Ketika kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki cara pandang yang keliru di dalam konteks pelajaran kita adalah tidak memiliki hikmat Tuhan, maka sungguh sayang, pasti hidup kita akan berjalan di luar apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin kita menjadi orang Kristen yang bersikap munafik, atau kita menjadi orang Kristen yang bersikap sembrono terhadap hidup ini. Salah mengambil tujuan hidup, sehingga hari demi hari, tahun demi tahun, waktu yang kita dapatkan, kita habiskan untuk hal-hal yang tidak bersifat kekal. Oleh sebab itu, sangat penting bagi kita untuk terus mempelajari Alkitab, dan kalau kita belajar dari Amsal pasal ke-8 ini, saya harap cara pandang kita terhadap kehidupan ini akan diubahkan. Dan kita tidak lagi memiliki kehidupan yang terombang-ambing oleh situasi atau kehidupan yang berjalan tanpa arah dan tujuan yang jelas. Namun kehidupan yang berjalan dengan kokoh dan penuh dengan berkat Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang dan berkenan di hati Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita belajar lebih dalam. Kita akan menggali beberapa hal dari Amsal ke-8 ini. Amsal ke-8 ini bisa dibagi menjadi 6 bait. Bait pertama adalah seruan hikmat, yaitu ayat 1-3. Kemudian bait kedua adalah hikmat tidak ternilai harganya, ayat 4-11. Bait 3, implikasi hikmat, ayat 12-16. Bait 4, kebajikan hikmat, ayat 17-21. Bait 5, hikmat dalam penciptaan, ayat 22-31. Dan bait yang terakhir yaitu bait 6, kesimpulan, ayat 32-36. Dan pada ibadah kali ini kita akan mempelajari ayat 1-21 saja. Dan kita akan meneruskannya ayat 22-36 pada ibadah PA minggu depan. Mari kita membuka Alkitab kita, dan saya harap selama kita menggali firman Tuhan di dalam ibadah PA, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian tetap membuka Alkitab, baik elektronik maupun Alkitab fisik. Namun saya menganjurkan pada ibadah ini kita menggunakan Alkitab fisik, bukan karena ada maksud yang lain, tetapi dengan Alkitab fisik kita bisa lebih mudah untuk melihat bagian demi bagian, kemudian merangkaikan antara bagian sebelumnya, bagian sesudahnya, dan sebagainya dengan lebih baik. Karena secara visual ada keunggulan-keunggulan tertentu yang dimiliki oleh Alkitab fisik yang tidak dimiliki oleh Alkitab elektronik. Ayat 1-3, bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Di atas tempat-tempat yang tinggi di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri. Di samping pintu-pintu gerbang, di depan kota, pada jalan masuk, ia berseru dengan nyaring. Ini adalah seruan hikmat yang berseru di tempat-tempat yang tinggi, persimpangan jalan-jalan, pintu-pintu gerbang, tadi kita membaca di dalam ayat-ayat tersebut, itu adalah tempat-tempat yang biasa dipenuhi banyak orang pada waktu itu, ya, tempat orang berlalu lalang dan juga orang bertemu. Jadi artinya kita itu diajak untuk belajar hikmat Tuhan sepanjang waktu dan dimanapun kita berada.
Seorang penafsir Alkitab yang bernama Derek Kidner menyatakan, hikmat itu sangat relevan, tidak hanya di surga, melainkan juga di pasar-pasar. Jadi keliru kalau kita berpikir bahwa kebenaran Tuhan itu harus kita lakukan secara berbeda antara di gereja dengan di tempat lain. Kita bersikap berusaha lebih kudus ketika memasuki gereja, tetapi ketika kita bekerja, ketika kita ada di rumah dan ada di pergaulan, kita kurang menjaga kekudusan kita. Kita menurunkan standar kebenaran Tuhan. Nah, ini adalah sikap atau perilaku hidup yang munafik ya, yang berbeda antara apa yang ditampilkan pada hari Minggu dengan apa yang ditampilkan pada hari-hari selanjutnya. Justru kalau kita mempelajari Alkitab dengan sungguh-sungguh, kita akan mengerti bahwa beribadah itu bukan hanya di gereja, tetapi juga kita lakukan di sepanjang waktu dengan seluruh keberadaan diri kita. Kita bekerja itu juga melakukan ibadah kepada Tuhan, seharusnya demikian. Kita mengasuh anak, kita mungkin nongkrong dengan teman-teman, semuanya itu harus dilakukan di dalam koridor kekudusan dan ada di dalam perintah Tuhan. Harus memuliakan Tuhan. Tidak ada sedetik pun waktu di dalam kehidupan kita, ataupun tidak ada satu aspek pun di dalam kehidupan kita yang tidak kita gunakan untuk memuliakan Tuhan atau sebagai sarana beribadah kepadanya. Kita renungkan apakah selama ini hikmat Tuhan diberitakan dan dilakukan sebatas di gereja. Sungguh sayang kalau suara kebenaran Tuhan itu hanya diwartakan di mimbar-mimbar gereja. Tetapi kita semua sebagai anggota kerajaan Allah, sebagai satu bagian dari keluarga Allah yang ada di gereja, terutama di GBT Kristus Pelepas Malang, marilah kita sama-sama mengambil bagian ini ya. Kita yang menerima kebenaran di dalam gereja, kita aplikasikan dan kita suarakan kebenaran itu ketika kita berada di tempat-tempat lain di luar gereja. Dan juga kita tidak hanya belajar melalui seperti saya misalnya masuk ke sekolah teologi saja. Tetapi siapapun kita, apapun panggilan kita juga hendaknya belajar hikmat Tuhan sepanjang waktu dan dimanapun kita berada. Keliru ya kalau kita mengatakan bahwa hikmat Tuhan itu hanya bisa didapat melalui sekolah teologi atau melalui gereja saja. Tetapi hikmat Tuhan itu bisa didapat dimanapun kita berada, karena Tuhan sudah memberikan Alkitab dan juga Roh Kudus di dalam hati kita. Kristus terus menyuarakan hikmatnya di dunia yang cemar ini. Jadi kalau kita merasa bahwa pada masa kini kita kok kayaknya sulit untuk belajar kebenaran firman Tuhan, banyak gangguan, masalahnya itu bukan hikmat Tuhan sulit diperoleh. Namun karena kita sering tidak peka dan tidak mau mendengar. Yohanes 10 ayat 27, Tuhan Yesus mengatakan demikian, saya akan bacakan. Yohanes 10 ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Jadi kalau kita merasa sebagai bagian dari domba-domba Kristus, maka kita juga sudah selayaknya akan mendengar suaranya. Kalau kita melihat keadaan di Indonesia, sebenarnya referensi rohani sangat berlimpah. Alkitab sudah tersedia di dalam bahasa Indonesia, bahkan sudah ada terjemahan baru, nanti ada terjemahan baru edisi kedua, kemudian ada bahasa Indonesia masa kini. Kita juga bisa mengakses berbagai terjemahan di dalam bahasa-bahasa lainnya, seperti bahasa Inggris. Kita bisa membeli Alkitab secara bebas, bahkan mengunduh aplikasi Alkitab melalui HP kita. Jadi kalau kita mau belajar firman Tuhan, itu sebenarnya sudah sangat mudah. Tetapi mengapa kita malas melakukannya? Kalau yang memiliki HP mungkin lebih suka mengikuti
berita-berita dari media sosial dan sebagainya, kita scroll seharian sambil rebahan dan sebagainya. Banyak fenomena seperti ini yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Tetapi apakah kita sudah memanfaatkan hikmat Tuhan yang tersedia luas bagi kita pada saat ini? Webinar-webinar rohani, khotbah-khotbah yang ditayangkan di berbagai kanal media sosial itu sangat mudah kita akses. Jadi hikmat Tuhan itu sebenarnya berseru-seru dengan sangat nyaring di dalam kehidupan kita dan sangat mudah ditemukan. Sayangnya kita sebagai manusia mungkin merasa kurang memerlukan hikmat Tuhan, sehingga kita lebih sibuk untuk menghabiskan waktu pada hal-hal yang lain dibanding menghabiskan waktu untuk mengejar hikmat Tuhan. Nah, Amsal ini menegur kita supaya kita kembali kepada cara pandang dan juga pola pikir yang benar di dalam kehidupan ini. Satu teknik lagi yang ada di dalam Alkitab dan sering kita temukan, termasuk juga di dalam Amsal, yaitu ada yang disebut dengan majas personifikasi. Majas adalah gaya bahasa, ya, kalau kita masih ingat pelajaran bahasa Indonesia. Personifikasi adalah pengumpamaan atau pelambangan benda mati sebagai orang atau manusia. Tadi di dalam ayat 1-3 kita membaca hikmat berseru-seru. Kok bisa hikmat itu berseru-seru? Apakah hikmat memiliki mulut dan sebagainya? Tadi saya tayangkan ada seorang penginjil jalanan yang berseru-seru di jalan-jalan yang ramai. Nah, mungkin seperti itulah yang digambarkan di dalam bagian Alkitab tadi. Itu yang disebut dengan majas personifikasi. Jadi hikmat sebenarnya bukan manusia, tetapi diperlakukan seolah-olah seperti manusia. Contoh yang lain adalah Kejadian 4 ayat 9-10 ketika Kain membunuh Habel. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah." Lihat ini. Apakah darah bisa berteriak? Tentu tidak. Tetapi penulis Alkitab dengan gaya bahasa yang luar biasa menyampaikan firman Tuhan dengan sangat indah. Dan di sini terlihat atau dapat kita baca, misalnya darah adikmu itu berteriak. Kalau kita sudah mempelajari adanya majas personifikasi, maka kita tidak bingung lagi ketika membaca Alkitab, ya. Jadi kiranya melalui ibadah-ibadah PA seperti ini, wawasan kita terhadap firman Tuhan semakin ditambahkan. Jadi semakin hari kita bisa mengerti firman Tuhan dengan lebih dalam, termasuk juga mengerti keindahan sastra yang ada di dalamnya. Sehingga kita betul-betul yakin bahwa Tuhan sendirilah atau Roh Kudus sendirilah yang menulis Alkitab. Bait selanjutnya, "Hai para pria, kepadamulah aku berseru, kepada anak-anak manusia kutujukan suaraku. Hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Dengarlah, karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Karena lidahku mengatakan kebenaran dan kefasikan adalah kekejian bagi bibirku. Segala perkataan mulutku adalah adil, tidak ada yang belat-belit atau serong. Semuanya itu jelas bagi yang cerdas, lurus bagi yang berpengetahuan. Terimalah didikanku lebih daripada perak, dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya." Ayat 4-11 itu menyatakan hikmat yang tidak ternilai harganya. Di dalam ayat 5 tadi ada seruan kepada orang yang tak berpengalaman dan juga orang bebal, ya. Jadi di dalam bagian ini terdapat ajakan
dari si hikmat itu kepada orang-orang yang masih hijau, yang minim pengalaman. Kemudian kepada orang yang sering berbuat kesalahan. Ya, jadi ada beberapa golongan orang yang dituju di sini supaya mereka menuntut hikmat sehingga memiliki hidup yang kokoh. Orang-orang yang tidak berpengalaman seperti kita membaca pada Amsal 7 yang sudah kita bahas pada minggu yang lalu, di situ ada seorang anak muda yang masih mencari-cari, ya, masih dalam tahap pencarian, tidak berpengalaman sehingga sangat mudah disesatkan. Dan kemudian kalau kita melihat di dalam kehidupan sehari-hari, mungkin juga di dalam kehidupan kita bisa merasa bahwa kok selama ini saya sering melakukan kesalahan, sering merasa gagal. Nah, kepada orang yang minim pengalaman dan juga orang yang sering berbuat kesalahan inilah hikmat berseru-seru, ya. Tuntutlah hikmat, kejarlah hikmat Tuhan, supaya hidup kita diarahkan dan hidup kita menjadi kokoh. Dan ada satu hal menarik yang dapat kita gali dari bagian ini adalah perintah ini tidak ditujukan pada seorang pencemooh atau orang yang tak mau diajar, ya, di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Itu kita bisa lihat dari Amsal 9 ayat 7 sampai 8. Ada orang seperti ini, ya, yaitu orang yang tidak mau belajar, ya, tidak mau diajar, tidak mau menundukkan diri di bawah kebenaran Tuhan. Nah, bagi orang-orang seperti itu tidak ada harapan. Jadi seberapapun buruk kondisi yang mungkin kita rasakan, ya, seberapapun gagal yang kita rasakan, tetapi asalkan kita masih memiliki kemauan untuk diajar oleh Tuhan, maka yakinlah selalu ada kesempatan untuk memperbaiki hidup kita dan memiliki hidup yang kokoh, yang berkenan di hati Tuhan, yang penuh berkat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kebenaran yang ada di dalam ayat 7, kalau kita membaca di dalam Alkitab, kebenaran itu menyatakan sesuatu yang dapat diandalkan, yang sudah teruji, dan dapat dipercaya. Orang yang percaya pada Kristus dan mendengar suaranya, yaitu domba-domba Kristus, kita semua adalah umat kebenaran. Yohanes 18 ayat 37 tertulis demikian. Maka kata Pilatus kepadanya, pada Tuhan Yesus, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Ingat, ya, kita adalah umat kebenaran yang mendengarkan suara Tuhan. Kita juga dilahirbalukan oleh Roh Kudus, sumber kebenaran. Oleh sebab itu, di dalam kehidupan ini, kita juga harus memiliki standar yang sesuai dengan kebenaran tersebut. Bukan sembarang kebenaran, tetapi kebenaran dari Tuhan. Nah, mari kita renungkan cara pandang seperti apakah yang kita gunakan selama ini. Apakah cara pandang yang seenak hati sendiri itu? Apakah cara pandang yang ikut-ikutan apa kata orang? Kalau kita memiliki cara pandang yang demikian, maka yakinlah kita tidak akan menjalani kehidupan yang berbahagia, ya, atau kehidupan yang kokoh. Selalu saja kita khawatir, kita was-was, dan kemudian berbagai nafsu kedagingan itu terus mengembur kita. Semakin kita mendapat sesuatu, maka semakin hampa yang kita rasakan. Semakin kita kaya, semakin kita merasa kekurangan. Semakin kita memiliki keluarga yang harusnya kita bersyukur, tetapi kita juga mungkin merasa semakin tersiksa atau semakin berat di dalam menjalani kehidupan di keluarga masing-masing. Itu karena kita tidak memiliki cara pandang yang berasal dari kebenaran. Oleh sebab itulah, Amsal ini
mengajak kita untuk masuk ke dalam cara pandang kebenaran yang berasal dari Tuhan. Karena hikmat itu sebenarnya jauh lebih berharga dibanding apapun di dalam dunia ini, ya. Termasuk juga dibanding kekayaan. Jadi kekayaan itu hanya satu hal yang dibandingkan oleh penulis Amsal ini, Salomo itu ya, bahwa hikmat itu jauh lebih berharga dibanding kekayaan. 1 Timotius 6 ayat 9. Tertulis demikian, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Kemudian ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi jangan berpikir bahwa semakin kita kaya, kita akan semakin berbahagia. Tidak. Banyak orang membuktikan di dunia ini, justru mereka merasa hampa di tengah kekayaan mereka. Tetapi kalau kita mengejar sesuatu hal yang benar, yaitu hikmat Tuhan, maka itu akan memberikan kebahagiaan sejati. Dan kita akan menerima kehidupan yang kokoh. Jadi, marilah kita renungkan apa yang selama ini kita inginkan untuk kita raih di dalam hidup ini. Apakah kekayaan, nama besar, dan sebagainya. Ingat, hanya kalau kita memiliki hikmat Tuhan, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, namun bukan berarti kekayaan itu tidak penting ya, atau malah bersifat sebagai sesuatu yang berdosa ya. Justru kita perlu hikmat Tuhan untuk mengelola kekayaan dengan benar. Misalnya bagaimana cara kita memperoleh kekayaan, dengan cara apakah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak ya. Kemudian untuk keperluan apa kekayaan kita itu digunakan. Bagaimana kita harus menghabiskan kekayaan kita itu. Dialokasikan untuk apa. Nah itu semua perlu hikmat Tuhan. Tanpa hikmat Tuhan, maka kita akan mengejar atau menimbun kekayaan yang sia-sia. Dan itu akan merusak kehidupan kita. Kita akan fokus pada kekayaan, bukan fokus pada Tuhan. Dan jika kita sudah memiliki cara pandang yang keliru seperti ini, maka tinggal tunggu waktu saja, kehidupan kita itu pasti akan hancur ya. Kita akan merasa hampa, dan kita membuang-buang waktu selama hidup ini. Ada satu buku yang bagus, Business for the Glory of God. Ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Itu tentang bagaimana kita menjalankan standar moral di dalam bisnis. Sangat baik dibaca buat para pengusaha dan juga buat kita sekalian untuk mengerti cara pandang yang benar terhadap bisnis dan juga kekayaan. Bagian selanjutnya, aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kesongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Padaku ada nasihat dan pertimbangan, akulah pengertian, padakulah kekuatan. Karena aku para raja memerintah dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku para pembesar berkuasa, juga para bangsawan dan semua hakim di bumi. Ayat 12-16 ini memaparkan implikasi hikmat. Orang yang berhikmat pasti akan menjaga hati, perkataan, dan perbuatannya. Semuanya itu akan dilakukan di dalam koridor kebenaran Tuhan. Ingat, sekali lagi, sebagai umat kebenaran kita juga harus hidup benar di dalam kehidupan ini. Kita yang telah memiliki kebenaran dari Kristus, kita juga sudah selayaknya menerapkan kebenaran itu di dalam setiap segi kehidupan kita.
Jadi hikmat Tuhan pasti akan membuat seorang Kristen bernilai lebih dibanding sesamanya, karena standar Tuhan jauh lebih tinggi dibanding standar dunia. Ini yang harus kita perhatikan, karena banyak orang yang berpikir bahwa ketika mereka menjalankan firman Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh di dalam kehidupan mereka, mereka merasa mereka akan kalah saing dengan orang-orang lain ya, yang mungkin berlaku licik, menghalalkan banyak cara, dan sebagainya. Jangan khawatir, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Ketika kita memiliki hikmat Tuhan dan menjalankannya dengan benar di dalam kehidupan kita, hidup kita itu akan kokoh ya. Kita akan memiliki nilai lebih sebagai umat Tuhan di tengah bangsa-bangsa atau orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan juga kepada para orang tua yang mendengarkan PA ini, ajarlah anak-anak Anda di dalam hikmat Tuhan. Itu yang terutama. Boleh mengajarkan keterampilan yang lainnya, tetapi jangan lupakan, itu semua harus diarahkan supaya anak-anak diubah hatinya, sehingga mereka memiliki cara pandang sebagai anak Tuhan. Mereka mengerti identitas mereka dengan jelas di dalam kehidupan di dunia ini. Sehingga mereka akan tumbuh, tidak hanya bertumbuh secara keterampilan, tetapi juga bertumbuh imannya. Dan kalau sudah seperti itu yang terjadi, jangan khawatir. Kita nanti akan bisa dengan leluasa melepas mereka kemanapun mereka pergi. Mau kuliah, ambil jurusan apa saja, mau berkarir di bidang apapun yang mereka inginkan. Kalau mereka sudah memiliki hikmat Tuhan di dalam hati mereka dan mewujud di dalam perilaku mereka sehari-hari, maka mereka pasti akan memiliki kehidupan yang penuh makna. Yang kedua, hikmat akan menuntun pada kehidupan yang kokoh. Ini menyambung dari apa yang saya paparkan sebelumnya ya. Orang yang berhikmat itu tidak mudah diombang-ambingkan situasi, tidak mudah goyah ketika mendengar inflasi, mendengar harga-harga naik, minyak goreng langka, dan sebagainya. Ingat, kita umat Tuhan, kita dipelihara oleh Tuhan, dan kita memiliki tujuan hidup yang lebih tinggi dibanding orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Maka urusan-urusan seperti itu adalah urusan-urusan yang remeh. Kita memiliki nilai atau standar yang jauh lebih tinggi dari apa yang dimiliki oleh dunia. Sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, itu tidak menggoyahkan kita. Dan kita juga memiliki kekuatan untuk menghadapi berbagai rintangan kehidupan. Tidak mudah menyerah, kita juga tidak mudah larut dalam godaan gitu. Karena kita tahu bahwa orang yang menerapkan standar Tuhan pasti akan dijaga oleh Tuhan dan pasti akan mendapatkan hasil yang jauh lebih baik dibanding orang-orang yang tidak menerapkan standar Tuhan. Dan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita itu pasti akan menguatkan kita ketika kita merasa lemah, merasa tidak mampu untuk menghadapi rintangan kehidupan dengan cara yang tepat. Kalau menghadapi rintangan kehidupan dengan cara yang tidak sesuai Alkitab itu mudah ya. Kita bisa mengambil langkah instan, kita bisa menjauh dari persoalan dan sebagainya. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, rintangan kehidupan itu harus diatasi dengan cara yang benar. Dan untuk itulah hikmat Tuhan sangat diperlukan. Dan ada satu hal yang menarik, yaitu para pembesar harus memiliki hikmat. Orang-orang yang ada di dalam posisi kepemimpinan, yang ada di dalam bidang politik, pemerintahan, dan sebagainya. Kita mengingat Salomo, seorang raja Israel, ketika dia meminta sesuatu kepada Tuhan, dia tidak meminta hikmat, dia tidak meminta kekayaan, tidak meminta kemuliaan, nyawa musuh, atau umur panjang, tetapi yang dia minta adalah hikmat. Karena Salomo tahu bahwa untuk menjadi seorang raja, dia harus berhadapan dengan berbagai situasi yang pelik, dan dia harus memutuskan sesuatu dengan benar. Tanpa hikmat Tuhan, Salomo berpikir bahwa dia tidak akan bisa melakukannya dengan benar.
Bagi kita sekalian, apakah kita juga mengerti nilai hikmat Tuhan? Ada berbagai hal yang perlu kita putuskan di dalam dunia ini, dan standar apakah yang kita gunakan untuk memutuskannya. Tanpa memiliki hikmat Tuhan, maka yakinlah keputusan-keputusan itu kemungkinan besar akan menghasilkan sesuatu yang keliru, ya, sesuatu yang dapat menghancurkan hidup kita, atau bahkan sesuatu yang berdampak negatif pada orang-orang di sekitar kita. Sebelum itu terjadi, maka marilah kita belajar hikmat Tuhan. Pengajaran ini menuntun kita pada satu pertanyaan praktis, apakah orang Kristen boleh masuk dalam dunia politik? Karena banyak orang Kristen yang menganggap politik itu kotor. Kalau kita memperhatikan ajaran Tuhan Yesus di dalam Matius 5 ayat 16, Tuhan Yesus berkata, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Jadi sebenarnya, kalau kita ditanya, apakah orang Kristen boleh masuk dalam dunia politik? Di dalam kebenaran Tuhan, maka jawabannya adalah boleh. Dan kita bisa mengerti lebih jauh lagi bahwa sesungguhnya anak-anak Tuhan harus masuk ke dalam dunia politik. Bagi mereka yang terpanggil, tidak semuanya harus ke situ ya, tetapi hanya bagi mereka yang terpanggil dan betul-betul jelas bahwa panggilan mereka adalah masuk ke dalam dunia politik. Karena kalau kita berpikir bahwa politik itu kotor, kita harus memberi terang ya kepada hal atau area yang kotor dan gelap itu. Kalau politik itu dikuasai oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak menerapkan standar Tuhan, apa jadinya itu? Maka kehidupan pasti akan berjalan dengan kacau, atau berjalan dengan tidak menjadi berkat bagi banyak orang. Kita dapat belajar di dalam kehidupan modern ya, sebenarnya politik adalah salah satu cara bagi Tuhan untuk menggenapi rencananya di dunia ini. Kita dapat menariknya dari apa yang telah diajarkan di dalam Alkitab, misalnya di dalam Daniel, di situ dinyatakan bahwa Tuhan yang mengangkat dan juga menurunkan raja-raja. Jadi sebenarnya Tuhan itu mengirim orang-orangnya untuk duduk di tampuk-tampuk kekuasaan. Kalau di dalam masa kini juga untuk terjun ke dalam dunia politik, supaya rencana Tuhan itu digenapi melalui mereka. Karena apa? Di dalam dunia politik dan juga dunia pemerintahan itu sangat penting ya, bisa memutuskan sesuatu yang membawa dampak bagi masyarakat. Apakah itu keputusan yang positif atau keputusan yang negatif, itu sangat berdampak. Oleh sebab itulah, orang-orang Kristen sudah seharusnya, kalau merasa terpanggil, itu masuk ke dunia politik untuk memberi warna, supaya apa yang diputuskan itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, dan juga menjadi hal yang positif bagi banyak orang. Dan di dalam Roma 13 ayat 1-2 kita diajar bahwa semua pemerintahan yang ada itu ditetapkan oleh Allah. Jadi karena pentingnya politik, maka hikmat Tuhan harus dijalankan di dalamnya. Jangan terbalik ya. Kita berpikir bahwa politik itu kotor, maka orang Kristen semuanya itu harus menghindari politik. Kalau demikian yang terjadi, maka politik itu akan semakin kotor dan masyarakat itu akan semakin menuju ke arah yang tidak berkenan di hati Tuhan. Orang Kristen harus berpikir semua aspek kehidupan ini harus diberi terang yang berasal dari Tuhan, termasuk juga di dalam area politik. Maka semakin banyak orang Kristen, tentu saja orang Kristen yang betul-betul takut akan Tuhan, kiranya dunia politik yang ada itu semakin berkenan dan semakin sesuai dengan hikmat Tuhan. Banyak contoh dari negara-negara yang sudah maju dan juga negara-negara yang memiliki sejarah kekristenan yang kuat, bahwa mereka menjalankan politik itu bukan dengan cara yang kotor, tetapi dengan cara yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki.
Dan hasilnya adalah masyarakat itu tertata dan juga makmur, tetapi juga martabat manusia ditinggikan dan sebagainya. Itu adalah sesuatu hal yang indah, dan kiranya di Indonesia ini juga semakin banyak anak-anak Tuhan yang dipakai di bidang politik, supaya politik yang ada di Indonesia ini bisa mengarah ke arah yang lebih baik lagi. Bagian yang terakhir, aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Aku berjalan pada jalan kebenaran di tengah-tengah jalan keadilan, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Bagian terakhir di dalam ibadah PA kali ini itu mengajarkan kebajikan hikmat. Hikmat tersedia bagi siapa saja yang beriman dan taat pada Tuhan. Ya, 17, dan kemudian kita juga akan belajarnya di dalam ayat 34. Yakobus 1 ayat 5 tertulis demikian. Mari kita baca Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi semua orang itu bisa mendapatkan hikmat Tuhan, asalkan memiliki iman dan taat pada Tuhan. Jadi prasyaratnya ini ya, atau di dalam Amsal 1 ayat 7 itu takut akan Tuhan. Jadi syarat untuk mendapatkan hikmat itu tidak terkait dengan kecerdasan. Kecerdasan memang perlu dan akan memberi warna ya bagi orang tertentu untuk memahami hikmat. Tetapi itu bukan syarat yang utama. Bukan juga pendidikan, bukan juga fasilitas dan kelebihan-kelebihan lainnya. Syarat yang utama bagi manusia untuk mendapatkan hikmat Tuhan adalah takut akan Tuhan. Jadi apapun kondisi kita pada hari ini, kalau kita memiliki sikap takut akan Tuhan, yakinlah kita akan menerima hikmat Tuhan jika kita mencarinya. Kemudian kita belajar bahwa peran Roh Kudus itu utama, tetapi bukan berarti meniadakan ketekunan. Kita tidak perlu belajar, kita bermalas-malasan, karena kita berpikir bahwa Roh Kudus akan memberikan hikmat kepada kita. Tidak ya. Memang peran utama adalah Roh Kudus. Tetapi itu juga perlu ketekunan ya, seperti tadi yang sudah kita baca ya. Kita perlu tekun menggali firman Tuhan. Kita perlu sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan bagi kehidupan kita. Membaca Alkitab, merenungkan khotbah, berdoa dan sebagainya, itu adalah cara-cara yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan hikmat Tuhan. Jangan abaikan ketekunan di dalam kita mencari hikmat Tuhan. Kemudian orang yang mencari hikmat Tuhan pasti akan menikmati hasil berupa kehidupan yang kokoh dan penuh berkat. Hidup dalam cara yang berkenan bagi Tuhan dan mampu menyikapi berbagai situasi dengan tepat, seperti Mazmur 1 ayat 3 ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Bukan berarti kita akan hidup dengan lancar, serba ada, dan sebagainya, tidak. Tetapi kita tetap bisa merasakan kebahagiaan dan mampu hidup dengan cara yang berkenan di hati Tuhan, apapun keadaan yang kita lalui. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita tutup renungan ini dengan menanyakan apa tujuan hidup kita. Saya mengutip dari satu katekismus Westminster Shorter Catechism. Tujuan hidup manusia yang terutama adalah memuliakan Tuhan dan menikmati persekutuan dengan Dia selama-lamanya. Jadi ini adalah tujuan hidup manusia yang utama, yang selayaknya dipegang oleh orang-orang yang ada di dalam Tuhan. Apapun panggilan kita sehari-hari, apapun cita-cita kita, apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, kiranya itu memuliakan Tuhan.
Dan kita juga memiliki hasrat untuk menikmati persekutuan dengan Dia selama-lamanya. 1 Korintus 10 ayat 31, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi jangan ada lagi dikotomi antara memuliakan Tuhan dengan perilaku kita atau aktivitas kita. Banyak orang mungkin ya yang berpikir bahwa memuliakan Tuhan itu terlepas dari kehidupan mereka sehari-hari. Tidak ya. Memuliakan Tuhan itu harus diwujudkan di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti ini. Jangan ada pemisahan antara apakah aku harus masuk ke sekolah teologi menjadi hamba Tuhan full timer untuk bisa hidup lebih berkenan kepada Tuhan, atau harus mengambil panggilan hidup yang lain, misalnya menjadi dokter. Tidak ya. Dengan menjadi dokter pun kita bisa memuliakan Tuhan. Dengan menjadi pengusaha kita bisa memuliakan Tuhan. Dengan berdagang di pasar kita bisa memuliakan Tuhan. Dan melalui semua kegiatan itu kita juga harus ingat kita menikmati persekutuan dengan Tuhan, ya, karena itulah yang paling membahagiakan kita. Mazmur 73 ayat 25, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Jadi kiranya melalui pembahasan pada Amsal 8 ayat 1 sampai 21 ini kita memiliki cara pandang yang berkenan di hati Tuhan, ya. Memiliki tujuan hidup yang kokoh, kita harus mengejar hikmat Tuhan. Utamakan itu ya, di dalam kita menjalani apapun yang ada di dalam kehidupan ini. Apapun panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita harus mengisinya sesuai dengan hikmat Tuhan yang telah diberikan kepada kita, baik melalui firman Tuhan dan juga melalui perkataan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Mari kita uji sekali lagi beberapa pemahaman yang sudah saya paparkan di awal. Pada masa kini, hikmat Tuhan lebih susah didapat dibanding pada masa lampau. Tidak setuju ya, karena sebenarnya pada masa kini pun hikmat Tuhan itu sangat mudah untuk kita dapatkan. Kita memiliki Alkitab yang tersedia di dalam bahasa kita dan juga ada Roh Kudus yang tersedia bagi kita untuk mengajarkan kebenaran. Dan juga fasilitas-fasilitas rohani yang lain yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu semua harus dimanfaatkan. Kedua, kita harus menerapkan hikmat Tuhan dengan standar yang lebih tinggi di dalam gereja dibanding dengan di luar gereja. Tidak setuju juga ya, karena hikmat Tuhan itu harus diterapkan tidak hanya di gereja, tetapi juga di pasar, di kantor, di rumah, dan sebagainya. Standar kebenarannya harus sama, jangan berlaku munafik. Dan jangan memisahkan antara hal yang rohani dengan hal yang sekuler. Hal yang sekuler pun sebenarnya memiliki nilai rohani di dalamnya, dan kita harus menjalankannya sesuai dengan kebenaran Tuhan. Politik itu kotor sehingga untuk menjalankannya tidak memerlukan hikmat Tuhan. Justru kalau kita berpikir bahwa politik itu kotor, maka kita harus juga berpikir hikmat Tuhan semakin diperlukan di dalamnya, sehingga menghasilkan kemaslahatan bagi banyak orang dan memuliakan Tuhan. Tingkat kecerdasan seseorang akan sangat berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya dia mengerti hikmat Tuhan. Tidak setuju juga, karena yang berpengaruh adalah apakah orang tersebut takut akan Tuhan. Secerdas apapun, kalau orangnya tidak takut akan Tuhan, walaupun orangnya bisa bahasa Yunani, bahasa Ibrani, dan kemudian ahli di dalam Alkitab, ada beberapa orang di dunia seperti ini ya, tetapi mereka tidak mengerti hikmat Tuhan. Karena apa? Karena mereka tidak memiliki hati yang takut pada Tuhan. Bahkan ada profesor yang menggeluti Alkitab, tetapi mereka tidak mau menjadi anak Tuhan. Yang terakhir, orang yang berhikmat akan mengelola kekayaannya dengan lebih baik dibanding orang yang tidak berhikmat.
Ini setuju ya, karena dengan hikmat Tuhan, dia akan bisa mengendalikan seluruh aspek kehidupannya, termasuk juga bagaimana dia memperoleh kekayaan dan dia menghabiskan kekayaannya. Apakah ini waktunya untuk mengumpulkan kekayaan demi sesuatu hal yang besar di masa depan, maksudnya bisa digunakan untuk kerajaan Allah dengan lebih efektif lagi. Namun demikian juga ada saat-saat tertentu ketika Tuhan meminta kekayaan kita untuk dipersembahkan bukan hanya 10% ya, bahkan mungkin hampir mendekati 100%, karena ada satu hal yang urgent yang di depan mata yang harus segera kita lakukan. Ingat ya, tidak berarti orang yang berhikmat itu pasti akan kaya. Tetapi orang yang berhikmat pasti akan bisa mengelola kekayaannya dengan benar. Kemudian kita juga harus mengerti bahwa ada dosa dan kejahatan di dunia ini. Sehingga orang yang berhikmat pun suatu saat mungkin tidak luput dari kemalangan ya, misalnya ditipu orang dan sebagainya. Mungkin bisa terjadi demikian. Tetapi sekali lagi orang yang berhikmat ketika dia mendapatkan kerugian, dia akan mampu menyikapinya dengan benar. Tidak putus asa, tidak menyalahkan siapa-siapa, dan juga tetap berusaha dengan tekunnya. Tidak mudah menyerah. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, demikian pembahasan yang dapat kita lakukan pada ibadah PA kali ini. Kiranya ini dapat memberkati kita dan menuntun kita untuk memiliki cara pandang dan juga perilaku yang benar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tutup, kita akan sekali lagi berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, terima kasih atas ibadah PA yang telah dapat kami nikmati pada kali ini, dan kiranya pembahasan pada Amsal 8 ayat 1-21 ini benar-benar meresap di dalam kehidupan kami, sehingga kami memiliki cara pandang yang benar Tuhan. Kami tidak menyia-nyiakan waktu di dalam kehidupan ini, dan kami juga tidak mengabaikan berkat-berkat yang telah Engkau beri kepada kami semua. Kiranya berkat-berkat itu dapat kami nikmati dan juga dapat kami persembahkan kepada Engkau untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Jadikanlah kami Tuhan di dalam panggilan kami masing-masing sebagai terang. Apapun yang kami jalankan di dalam hidup ini, kiranya itu membawa kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan, dan juga kiranya itu menjadi salah satu jembatan supaya kami dapat mewartakan siapa Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menebus hidup kami dan juga yang telah memberikan hidup kami ini penuh makna. Tuhan, kiranya jika ada di antara kami yang pada saat ini kekurangan hikmat dan merasa hidupnya hampa ataupun goyah menghadapi berbagai situasi dan rintangan, kiranya Engkau juga memberikan hikmat kepada mereka sehingga mereka mampu menilai segala sesuatu dengan cara pandang kekekalan. Cara pandang yang sesuai dengan apa yang ada di dalam hati-Mu, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan mereka dengan kokoh. Tuhan, Engkau juga berkati untuk GBT Kristus Propas Malang supaya terus dapat menjadi terang dan juga menjadi pewarta kebenaran bagi banyak orang, dan kiranya jemaat yang ada di GBT Kristus Propas Malang ini, ketika mereka ada di luar gereja, mereka juga menerapkan hikmat Tuhan dan mereka menjadi terang yang sesungguhnya pada orang-orang yang ada di dalam kegelapan. Jemaat sekalian, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, turun melimpah atas saudara sekalian, mulai hari ini sampai Kristus datang yang kedua kalinya. Amin. Sampai jumpa di dalam ibadah PA minggu depan. Tuhan memberkati.